Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Widiasari, NPM 2721114, kelas PTK 2D, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan marketing mix saya yaitu tentang usaha perkebunan kopi, yang dimana kopi adalah sejumlah minuman yang dicari oleh banyak orang untuk mengisi energi kembali dikala begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Bukan hanya itu saja, kopi juga dinikmati sebagai gaya hidup kaum urban saat ini. Variasi menu yang tidak sehabisnya membuat kopi memiliki sejuta kreasi untuk dicoba. Sebuah kedai kopi juga menjadi tempat untuk bercengkraman dengan para rekan atau kerabat kita dengan tingkat fleksibilitas yang sangat dinikmati saat ini. Adapun aspek pasar, yang pertama segmen pasar, yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Yang kedua, sasaran pasar, yaitu menentukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling potensial. Yang ketiga, positioning adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Rencana pasar dan target pasar. Target pasar sendiri adalah pasar yang hendak dilayani dalam menjual barang atau jasa berdasar segmen yang telah ditetapkan. Target pasar yang dituju adalah berupa pasar yang sudah dilayani dan pasar potensial. Pasar yang sudah dilayani adalah pasar yang sudah memiliki kebutuhan, keinginan, dan permintaan, serta sudah pernah membeli barang atau jasa sebelumnya. Target pasar pengolahan kopi ini harus lebih luas lagi. Pemasaran kopi harus bisa dijual di luar Raja Basah Lampung seperti daerah Medan, Aceh, Padang, dan Jawa. Selama ini lokasi pemasaran hanya dilakukan di sekitar Lampung saja. Padahal beberapa faktor kunci yang mempengaruhi pilihan konsumen dan bagaimana akan mempengaruhi ukuran target pasar. Unsur-unsur bauran pemasaran atau marketing mix adalah variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Marketing mix yaitu kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai kombinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan. Jadi dengan marketing mix ini akan dapat ditentukan tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti oleh kepuasan konsumen untuk mencapai tujuan pemasaran. Maka keempat unsur tersebut harus saling mendukung satu dengan yang lain, atau dengan kata lain, manajemen harus berusaha agar variabel marketing mix itu dapat terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Proses produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi kopi robusta digunakan bahan baku yang berkualitas, yaitu kopi yang benar-benar masak dan berwarna merah. Tidak sampai di situ, untuk mendapatkan bahan baku yang benar-benar berkualitas harus memulai proses penyortiran terlebih dahulu daripada kopi merah yang sudah dikumpulkan tersebut, yaitu dengan dilakukan pencucian dan pengendapan di dalam air terlebih dahulu. Kopi yang mengembang berarti tidak berkualitas, dan yang mengendap itulah yang akan diproduksi. Yang kedua, sarana produksi. Masing-masing tahap produksi menempati tempat yang berbeda untuk tempat penggorengan atau pengomponan dan pembubukan. Tempat penggorengan atau pengomponan dan penggilingan dibuat satu ruangan yang dipisahkan tembok, karena hasil dari penggorengan akan langsung digiling untuk dijadikan dalam bentuk bubuk dan selanjutnya dibawa ke ruang tengah untuk dikemas. Sedangkan di bagian depan dijadikan tokohnya tempat pemajangan produk sekaligus tempat ruangan tamu yang akan menikmati kopi. Yang ketiga, tahap produksi. Adapun tahap produksi yaitu yang pertama, pengupasan kulit ari atau kulit tanduk, yaitu pemisahan ini bertujuan untuk memisahkan biji kopi yang sudah kering dari kulit tanduk dan kulit ari. Yang kedua, sortir biji cacat, yaitu tahap ini dilakukan dengan bertujuan untuk membersihkan kopi dari kopi berkulit tanduk dan kotoran seperti pasir, kerikil, dan kotoran lainnya. Yang ketiga, pengomponan atau penggorengan, yaitu bertujuan untuk mendapatkan biji kopi yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang keempat, penggilingan, yaitu penggilingan kopi yang dilakukan oleh anggota menggunakan mesin penggiling kopi atau grinder.
Yang kelima, pengayakan, yaitu pengayakan kopi dilakukan untuk menyaring kopi bubuk yang telah digiling oleh mesin. Yang keenam, pengemasan yang dilakukan oleh anggota, yaitu melakukan pengepakan terlebih dahulu untuk dikemas dalam plastik berukuran 25. Kopi bubuk murni sendiri berukuran 50-600 gram. Strategi pemasaran produk. Adapun pengertian produk menurut Philip Coulter adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang pertama, harga. Harga adalah sejumlah uang yang disertakan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga produk chill. Misalnya, harga produk Chill Corner Coffee and Roaster beraneka ragam sesuai dengan menu yang dipilih. Namun, harga yang dijual antara lain 15-35 ribu. Yang kedua, promosi adalah proses pengenalan atau produk kepada konsumen, khusus produk baru. Yang pertama, periklanan, yaitu dengan cara membagikan brosur ke masyarakat dan juga menggunakan media sosial seperti Line, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan masyarakat adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan. Yang ketiga, penjualan personal, yang adalah dengan mempromosikan produk yang dimiliki kepada kerabat atau teman dekat dengan memberikan sampel gratis ketika berkunjung pertama kali. Yang kelima, promosi penjualan, yaitu dengan memberikan promo berupa buy any drink can get free 1 pastry khusus bagi para mahasiswa dan atau pelajar. Promo ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan untuk menarik konsumen. Adapun perizinan. Perizinan merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan, karena dengan izin usaha dapat berdiri dan dapat diakui keberadaannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Lampung yang berlaku, terdapat syarat perizinan yang harus dipenuhi dalam membuka usaha kopi shop ini. Pemilihan tempat usaha. Pemilihan lokasi atau tempat usaha yang tepat menjadi aspek penting agar usaha yang dimiliki bisa berkembang, maka lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang menjadi prioritas saat memilih tempat usaha. Chill Corner Coffee and Roaster bertempat di pusat bisnis Lampung, yaitu di perumahan Grand Galaxy City. Di tempat ini terdapat banyak area komersial seperti pusat kuliner, mall, dan lain-lain, sehingga lokasi ini sangat tepat untuk menjadikan sebuah coffee shop. Dan sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.